Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Jurik Ciwidey. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang pernah ku dengar dari almarhum ibu, bapak, serta kakak-kakakku. Ibuku dulu bercerita tentang kisah ini. Ketika dia menyuruh kakak untuk menjaga istrinya yang sedang hamil, agar tidak terjadi hal yang sama. Aku akan menggunakan sudut pandang keluargaku, agar kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sana versi kami, sebagai tetangga depan rumahnya, yang mengetahui persis dari awal sampai akhir cerita ini. Bu Lilis, nampak seseorang berjalan secara perlahan. Dia memakai baju kebaya berwarna hijau muda, dengan kain jarik berwarna coklat, bergambar bunga yang tampak serasi dengan baju yang dipakai. Bu Sri, ayo sini, duduk-duduk, kata ibu yang melambaikan tangannya, dan menyambut Bu Sri yang kini menghampirinya pada saat itu. Sinar matahari yang muncul di pagi itu, membuat badan mereka menjadi hangat. Apalagi mereka berdua kini sedang mengandung seorang anak, yang tentunya mereka idam-idamkan. Suara decit kayu dari depan rumah terdengar ketika Bu Sri duduk di sana. Dia memandang langit yang cerah untuk menghangatkan badannya dan bayi yang dikandungnya. Bu Sri menghela nafas panjang. Tidak terasa bayi yang ada di dalam kandungannya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Sambil mengusap-ngusap perutnya dengan perasaan yang senang, Bu Sri menoleh ke arah ibu yang ada di sampingnya, sambil berkata, "Bu, kalau nanti anak ini lahir, tolong ajarin ngebedong ya Bu. Aku baru pertama kali, jadi aku belum paham caranya," tanyanya sambil tersenyum. Ibu membalasnya dengan senyuman. Sebagai seseorang yang hamil anak keempat, yaitu diriku, dia hanya mengangguk dan berkata bahwa dia akan mengajarkan semuanya ketika bayinya lahir. Sedangkan Bu Sri ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga wajar saja dia bertanya kepada ibu yang sudah berpengalaman. Jarak kehamilan Bu Sri dan ibu memang tidak terpaut jauh, hanya berbeda 1 bulan. Sehingga mungkin saja mereka akan melahirkan di waktu yang berdekatan. Bu Sri dan ibu memang sudah seperti keluarga. Meskipun mereka tidak ada hubungan darah, tapi ibu sudah menganggap Bu Sri sebagai adiknya. Begitu pula dengan ibu terhadap Bu Sri selama tinggal di sana. Setiap hari Bu Sri selalu datang ke rumah, membantu ibu layaknya keluarga yang sudah dikenal lama. Dan ibu pun selalu memberi sesuatu untuk bisa dinikmati bersama-sama dengan Bu Sri ketika dirinya mempunyai rezeki yang lebih. Mereka benar-benar seperti keluarga yang dekat, sangat-sangat dekat. Bu Sri, sebenarnya Bu Sri ini bukanlah warga kampung sini. Dia adalah perantau dari jauh yang menikah dengan Mang Darman, seorang kenek dari mobil antar provinsi yang dikendarai oleh bapak. Bapak memang jarang pulang. Jalur selatan yang menjadi trayek mobil yang dia kendarai mengharuskan dia menempuh jarak ratusan kilometer dengan jalan yang melewati hutan lebat, menyusuri sungai, bahkan menyusuri pantai selatan, membuat dirinya hanya pulang beberapa hari dalam seminggu. Sehingga Bu Sri yang merasa kesepian lebih memilih untuk terus bersama ibu. Dan ibu pun menyambutnya layaknya saudara. Apalagi rumah mereka berdua tidak terlalu jauh, hanya dipisah oleh sebuah gang kecil
dan sebuah halaman yang luas di antara dua rumah tersebut. Batasan antara rumah Busri dan Ibu adalah sebuah pohon mangga yang berbatasan langsung dengan sawah yang ada di belakangnya. Sehingga kedua rumah itu sedikit agak jauh dengan tetangga yang lain karena tertutup oleh sawah yang mengelilingi rumah mereka. Waktu terus berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan sudah mereka lalui. Tidak terasa umur kandungan mereka sudah menginjak di 6 bulan lebih. Tinggal beberapa bulan lagi sebelum mereka melahirkan seorang bayi yang kelak menjadi anak mereka. Semuanya begitu normal di malam itu, hening dan sepi, serta hanya suara kodok dan jangkrik yang menghiasi malam itu, seperti layaknya malam-malam sebelumnya. Ibu yang mempunyai 3 anak, yaitu kakak-kakakku yang masih bersekolah, dan yang paling kecil masih berumur 5 tahun lebih, memilih untuk tidur bersama. Mereka bertiga ingin menemani ibunya, sehingga mereka menggelar kasur di tengah rumah. Rumah yang kecil dan sempit membuat mereka tidak bisa tidur di dalam satu kamar, sehingga mereka mau tidak mau harus tidur di ruangan tengah agar muat untuk mereka semua. Di atas kasur kapuk yang kecil itu, mereka harus berdempetan satu sama lain. Bahkan kakak-kakakku yang tertua lebih memilih untuk tidur di tikar agar adik-adiknya bisa tidur di atas kasur empuk itu. Lampu 5 watt yang menyala terang pun dia matikan. Rumah kini menjadi gelap gulita. Yang ada hanyalah sebuah lampu yang menyala di luar, yang cahaya lampunya masuk melalui celah-celah hordeng rumah. Mereka tidur dengan lelap, ditemani suara-suara dari hewan malam yang membuat mereka tidur menjadi nyenyak. Sambil mengusap-ngusap perut ibu, mereka tidur dengan senyuman di wajahnya, karena mereka sudah tidak sabar untuk menyambutku ketika aku dilahirkan kelak ke dunia dalam beberapa bulan lagi. 3 jam telah berlalu, tepatnya jam 12 malam. Kakakku yang tertua terkejut karena mendengar sebuah suara aneh dari luar. Sebuah suara dari seseorang yang sedang mengetuk-ngetuk tembok rumah dengan sebuah benda seperti tongkat. Dirinya berjalan dan memukul-mukul tongkat itu secara perlahan. Dia bisa mendengar suara itu, bahkan dari rumah yang ada di seberang sawah. Malam yang hening membuat suaranya menggema dan membuatnya terbangun pada malam itu. Dirinya sempat melihat bayangan dari orang tersebut sekilas, ketika orang tersebut mengetuk-ngetuk tembok rumahnya, lalu mengetuk-ngetuk rumah Busri, dan berlanjut mengetuk-ngetuk rumah orang lain yang ada di seberang sawah. Awalnya dia hanya membiarkannya, karena mungkin itu adalah orang yang iseng, yang melewati gang depan rumahnya, agar dirinya tidak ketakutan ketika sedang berjalan malam hari di sana. Memang kampung tempat mereka tinggal sangatlah terpencil. Jarak antara satu rumah dan rumah yang lain berjauhan, dan kedua rumah kita tertutup oleh sawah-sawah ataupun kebun milik warga yang ada di sana. Sehingga wajar saja bagi orang lain yang melintas akan melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takutnya. Ya, salah satunya dengan memukul-mukul benda ke tembok agar dirinya tidak ketakutan. Awalnya kakak menghiraukan hal tersebut, sehingga dia pun kembali terlelap, tidur hingga pagi menjelang. Namun rupanya, suara ketukan dari orang tersebut kembali terulang. Tepat jam 12 malam, kakak kembali mendengar suara itu. Bahkan kali ini, dia mengetuk tembok rumahku dan juga rumah Busri, lebih lama dari sebelumnya. Hal itu terjadi selama 3 malam berturut-turut.
Bahkan untuk yang ketiga kalinya, dia hanya mengetuk-ngetuk dua rumah yang ada di sana, yaitu rumahku dan juga rumah Bu Sri. Dan setelah sekian lama dia mengetuk-ngetuk tembok dengan benda yang dia bawa. Dan ketika dia selesai mengetuk rumahku dan juga rumah Bu Sri, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Tidak ada langkah kaki yang terdengar. Tidak ada pula suara ketukan yang terdengar di rumah yang ada di seberang sawah. Setelah melewati gang di depan rumahku, dia benar-benar menghilang tanpa jejak, dan suasananya kembali hening seperti biasa. Kakak awalnya menghiraukan hal tersebut. Dia masih menganggapnya bahwa itu adalah orang iseng. Karena di hari keempat, orang tersebut tidak datang lagi. Malam yang hening, dengan suara jangkrik serta kodok yang menemani malam di sawah, yang mengelilingi rumah kita berdua, kembali mengambil alih malam. Semuanya tenang kembali, seperti malam-malam sebelumnya, sehingga hal itu membuat kakak terlelap tidur dengan tenang, hingga pagi menjelang. Namun di hari yang kelima, kakak dikejutkan oleh suara orang yang gaduh dari atap rumah. Suara seperti langkah kaki yang berlarian di atas genting, dan seperti ingin berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Tentu saja hal itu membuat dirinya terbangun. Bahkan kakak-kakakku yang lain ikut terbangun ketika mendengar hal tersebut. "Itu suara apa, A?" kata kakakku yang kedua. Kakakku yang pertama hanya menggelengkan kepala sambil melihat ke atas langit-langit rumah. Dia hanya menyuruh adiknya untuk tidur kembali dan menyerahkan semuanya kepada dirinya selaku yang paling tua di sana. Dia tahu bahwa ada yang tidak beres di atap rumah, karena itu bukanlah langkah kaki dari hewan seperti kucing atau musang yang seringkali melewati atap rumah ketika malam tiba. Tapi itu seperti langkah kaki manusia yang berjalan dengan dua kaki di atas genteng dan seperti berusaha masuk ke dalam rumah dari atas. Dia seperti menabrak-nabrakan diri ke genteng di atas sana. Namun sepertinya dia tidak berhasil untuk masuk, sehingga dia hanya bisa membuat gaduh di atap rumah. Jujur pada saat itu dirinya ketakutan. Dia takut bahwa itu adalah maling yang ingin membawa barang-barang di rumah. Namun di satu sisi, tanggung jawab terhadap keluarga selama bapak tidak ada, kini harus dia emban. Sehingga harus mencari tahu siapa yang ada di atas atap rumahnya. Seketika dia langsung menyalakan lampu yang ada di tengah rumah. Tidak lama kemudian, dia pun membuka kunci pintu dan mencari tahu siapa yang ada di atas sana. Dia membuka pintu secara perlahan. Angin dingin malam tiba-tiba berhembus, tepat ketika dirinya membuka pintu itu. Pemandangan yang pertama dia lihat hanyalah kegelapan. Lampu 5 watt yang menyala di depan rumahnya tidak bisa menerangi semua yang dia lihat sekarang. Anehnya tepat ketika dia membuka pintu tersebut, suasana mendadak hening, seperti tidak ada yang terjadi pada malam itu. Kakak pun langsung sedikit berjalan keluar. Namun salah satu tangannya masih memegang gagang pintu rumah, sehingga dia tidak terlalu jauh berjalan pada waktu itu. Kepalanya sedikit diangkat ke atas, melihat genteng rumah yang nampaknya masih normal. Tidak ada jejak dari manusia yang ada di atas sana. Begitu pula ketika dia melihat ke arah kiri, tepatnya ke belakang rumah. Tidak ada jejak-jejak dari seseorang yang berusaha naik ke atap rumah. Namun ketika dia melihat ke arah gang, tepatnya ke arah pohon mangga yang menjadi pembatas antara rumahku dan juga rumah Bu Sri, tiba-tiba saja jantungnya langsung berdetak sangat kencang. Tubuhnya langsung merinding atas apa yang dia lihat. Dia melihat sesosok bayangan manusia
yang sedang melakukan sesuatu. Dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh di sana. Dia berdiri di belakang pohon mangga sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kepalanya. Bahkan terlihat sebuah titik api yang menyala perlahan di bawah pohon mangga itu. Entah apa yang dia lakukan. Namun kakak terlalu takut untuk berteriak karena bayangan manusia itu membuat dirinya ketakutan. Seperti sadar bahwa ada yang sedang mengawasinya, bayangan itu tiba-tiba melihat ke arahnya. Matanya yang merah menyala terlihat dengan jelas ketika dia menatapnya dari kejauhan. Tidak lama kemudian, whoosh, bayangan itu tiba-tiba menghilang, diiringi dengan angin malam yang berembus dari arah sawah. Bayangan itu menghilang, layaknya pasir yang sedang dihembuskan oleh angin. Namun tiba-tiba, tepat ketika bayangan itu menghilang, semilir angin malam kemudian berembus ke arah kakak yang melihat kejadian itu. Bersamaan dengan bau harum yang sangat menyengat, bau melati, bau bunga kamboja, dan bau dari bunga-bunga lain yang dia kenal, yang membuat dia seketika langsung kembali masuk dan menutup kembali pintu rumah dengan cepat. "Kenapa, Kak? Apa yang terjadi?" tanya kakakku yang kedua, yang rupanya dia masih terbangun ketika kakakku yang pertama menyuruh untuk tidur. Kakakku hanya membalasnya dengan sedikit senyuman sambil mengusap-ngusap kepalanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan kembali menyuruh dirinya untuk tidur sambil mematikan lampu di ruangan tengah. Di pagi harinya, kakakku yang tertua langsung berbicara hal itu kepada ibu. Dia berkata bahwa semalam dia melihat seseorang yang berdiri di pohon mangga. Bahkan dia pun mengungkit tentang apa yang terjadi di malam sebelumnya. Tentang seseorang yang melintas ketika malam dan memukul-mukul tembok dengan benda yang dia bawa. Ibunya hanya terdiam sambil melihat kakakku yang kedua dan juga kakak ketigaku yang masih kecil. Dia hanya berkata, "Orang itu tidak sampai masuk rumah kan? Tidak ada barang yang hilang kan?" Kakakku hanya menggelengkan kepala. Dan tidak lama kemudian, dia tersenyum dan mengusap-ngusap kepala kakakku sambil menyuruh dirinya untuk segera berangkat ke sekolah. Kakakku hanya mengangguk. Dengan segera dia langsung mengambil kemeja SMA yang sudah ibu persiapkan dan mengajak kakak keduaku yang masih duduk di bangku SMP untuk segera berangkat. Sedangkan ibuku, "Tumben, Bu Sri belum datang." Dia melihat dipan yang menjadi tempat duduk mereka di depan rumah. Tampak terlihat kosong. Biasanya Bu Sri sudah datang terlebih dahulu dan menunggu ibuku menyiapkan segala keperluan kedua kakakku yang berangkat sekolah pagi ini. Namun di pagi yang cerah ini, nampak sangat hening. Seperti ada sesuatu yang terjadi terhadap Bu Sri di dalam rumahnya. Apa mungkin Bu Sri masih tidur ya? Tapi nggak mungkin. Bu Sri kan orangnya rajin. Orang subuh saja dia selalu bangun dan langsung memasak nasi di dapurnya. Ibu seperti khawatir atas kondisi Bu Sri. Dia akhirnya mengajak kakak ketigaku yang masih berumur 5 tahun untuk ke rumah Bu Sri. Apalagi setelah dia mendengar cerita dari kakak pertamaku atas kejadian semalam. Semakin menguatkan dirinya untuk datang dan mengunjungi rumahnya yang tepat berada di depan rumah. Sambil memegang tangan dari kakak ketigaku, dia berjalan melewati gang yang hanya terbuat oleh batu dan tanah yang disusun sedemikian rupa
Setelah melewati gang, dia masuk ke halaman yang agak sedikit luas, tempat ibu dan Bu Sri menjemur padi atau pakaian. Bahkan halaman itu selalu dipakai oleh kakak-kakakku bermain sepulang sekolah. Ibu sempat menengok ke arah pohon mangga yang dikatakan oleh kakak pertamaku. Namun tidak lama tangannya ditarik oleh kakak ketiga, sehingga pandangannya kembali teralihkan ke arah rumah Bu Sri yang ada di depannya. Bu Sri? Ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Di dalam sana, ibuku sempat melihat ke dalam rumah dari sela-sela jendela yang tertutup. Di dalam sana terlihat sangat gelap ketika matahari sudah meninggi. Namun Bu Sri masih belum membuka hordeng rumahnya, sehingga hal itu membuat ibu semakin khawatir. "Ayo dek, kita ke belakang," kata ibu sambil mengajak kakak ketiga aku untuk memutar ke arah belakang rumah. Ibu tahu bahwa pintu belakang rumah tidak dikunci oleh Bu Sri. Bu Sri sengaja tidak mengunci pintu belakang, karena ketika suaminya pulang malam, dirinya tidak perlu menggedor pintu depan dan bisa langsung masuk melewati pintu belakang. Sambil menarik tangan kakak ketiga aku, ibu dengan tergesa-gesa membuka pintu dapur. Dia masih melihat lampu dapur yang menyala. Sepertinya Bu Sri belum mematikannya di pagi ini. Hal itu tentu saja membuat ibu semakin khawatir. Atas apa yang terjadi dengan Bu Sri. Dengan tergesa-gesa, dia langsung mencari Bu Sri di dalam sana. Bu Sri, Bu. Ibu tiba-tiba terdiam. Tepat ketika dia melangkahkan kakinya ke ruang tengah. Mulutnya sampai terbuka ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat Ibu Sri tergeletak tidak sadarkan diri, tepat di bawah kursi kayu yang ada di ruang tamunya. Wajahnya sangat pucat, rambutnya acak-acakan, serta keringat dingin yang kini membasahi baju kebaya yang dia pakai. Sontak ibu langsung berlari ke arah pintu depan. Dia membuka kunci rumah itu dan memanggil kedua kakakku yang akan berangkat sekolah agar kembali ke rumah Bu Sri. "Ya nak, ading, cepat ke sini nak." Dalam keadaan panik, ibu berteriak-teriak di depan rumah Bu Sri. Dan kedua kakakku yang baru saja berjalan beberapa langkah meninggalkan rumah, langsung berbalik dan berlari menghampiri ibu yang panik atas apa yang sedang dia lihat. "Pelan-pelan, ayo coba dudukin di kursi." Kakak pertama dan kakak kedua serta ibu kini membantu mendudukan Bu Sri di kursi kayu. Dan setelah Bu Sri duduk di kursi rumahnya, kedua kakakku kembali pamit untuk bersekolah karena mereka menjadi telat akibat apa yang terjadi di dalam rumah Bu Sri. Ibu benar-benar panik. Dia langsung menepuk-nepuk wajah Bu Sri agar tersadar. Dia juga bahkan mengambil air dan mencipratkannya ke arah wajahnya agar matanya terbuka. Butuh waktu hampir 5 menit hingga Bu Sri pun tersadar. Dan ketika matanya terbuka, dia tiba-tiba berkata, Bu, kenapa ibu ada di sini, Bu?" Bu Sri benar-benar kebingungan. Dia melihat ke sekelilingnya yang kini sudah terang benderang karena matahari sudah masuk melewati pintu rumahnya yang terbuka. Seketika dia langsung mengernyutkan dahinya, seperti ada rasa pusing di kepala yang dia rasakan ketika dia ingin mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya.
Ibu yang masih panik akan keadaan Busri langsung membuatkan teh manis hangat untuk diminumkan. "Ini teh manisnya diminum dulu, Bu, agar Busri bisa tenang. Setelah itu baru ceritakan apa yang terjadi, Bu," ucap ibuku sambil menyodorkan teh hangat kepada Busri. Dia pun meminum teh manis itu dalam beberapa tegukan. Lalu dia memegang teh hangat itu sambil melihat ke arah ibu yang masih khawatir akan keadaannya. "Bu," ucapnya dengan nada yang pelan, "semalam saya mendengar suara gaduh di atap, Bu. Seperti ada kucing yang sedang berantem, sehingga membuat saya terbangun di tengah malam. Suara itu benar-benar mengganggu, sehingga saya berinisiatif untuk bangun dan mengusir dengan air." Ibu terlihat serius mendengar apa yang dibicarakan oleh Busri. Dia bisa dengan jelas wajah Busri yang pucat, dengan kedua tangannya yang sedikit bergetar ketika dirinya menceritakan hal tersebut sambil menundukkan kepala. "Tapi Bu," Busri melanjutkan ceritanya, namun dia mendadak berhenti sejenak. Lalu dia melihat ke arah ibu yang sedang duduk di sampingnya. "Ketika saya terbangun, suara gaduh itu mendadak berhenti. Semuanya hening kembali, seperti tidak terjadi apa-apa, Bu," kata Busri yang kini sedikit menunduk. Tubuhnya tidak henti-hentinya bergetar. Bahkan kini getaran di tangannya semakin terasa, sehingga teh manis hangat yang ibu buatkan tumpah begitu saja di lantai. Seketika tangan ibu langsung memegang tangan Busri. Dia memberitahu bahwa dia harus tenang, karena kini ada dirinya yang ada di samping Busri. Ibu berusaha menenangkan Busri, sehingga dirinya bisa kembali bercerita. "Terus bagaimana, Bu? Kenapa ibu bisa sampai tidur di bawah?" tanya ibuku dengan nada yang pelan. Busri terdiam sejenak. Dia hanya melihat ke arah hordeng yang sedang tertutup. "Bu," ucap Busri dengan wajah yang pucat, "aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah, Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku. Namun setelah aku menunggu dirinya membuka pintu belakang, seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malahan dia kembali lagi mengelilingi rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran, siapa dia? Kenapa dia mondar-mandir di sana?" Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Namun, ketika aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu menghilang. Malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau yang busuk, sangat menyengat. Dan setelah itu, aku sudah tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya ibu pun datang. Hari pun berlanjut. Ibu yang mendengar cerita dari Busri langsung berinisiatif untuk memerintahkan kakak pertama dan juga kakak kedua untuk berjaga di depan rumah. "Ya nak, ading, ibu mau minta tolong nak. Mulai malam ini, sekarang tolong jagain rumah kita berdua ya. Ibu takut ada apa-apa, terutama dengan Busri yang tinggal sendirian di sana," perintah ibuku. Kedua kakakku pun mengangguk.
dengan berbekal bantal dan spray yang dipakai untuk menutupi dipan bambu di luar, serta selimut dan kain sarung untuk penutup tubuh dari hawa dingin yang menusuk kulit. Mereka berdua akhirnya berjaga di luar. Kakak pertama yang bernama Yana, serta kakak kedua yang bernama Ading, terlihat sangat asik duduk-duduk di luar sana. Ditemani dengan sebuah radio milik bapak, yang sering kali memutarkan sandiwara radio ketika malam, membuat mereka tidak keberatan harus tidur di luar dengan semilir angin malam yang menusuk kulitnya. Bagaimana nanti kalau ada bayangan itu lagi di pohon mangga, kata Ading yang sedikit ketakutan tentang apa yang kakaknya alami di malam kemarin. Santai saja. Sekarang kan kita berdua. Kita sorot saja pakai senter ini, biar tahu siapa yang ada di sana, kata Yana sambil memperlihatkan senternya yang dia bawa pada malam itu. Ading pun mengangguk. Dia kemudian mengambil radio kepunyaan si bapak dan kemudian menyalakannya untuk mengusir sepi. Perlu diketahui, anak-anak SMA di kampung di tahun tersebut sudah dianggap dewasa oleh masyarakat sekitar. Pendidikan mereka biasanya hanya sampai SMP, lalu membantu keluarganya di kebun atau sawah, dan menikah 1 atau 2 tahun kemudian. Kakakku yang tertua memang sedikit cerdas. Juga kepemimpinannya menurun dari bapak, sehingga ibu memaksakan dirinya untuk memasukkan ke SMA yang letaknya agak sedikit jauh dari kampung. Itu semua dia lakukan untuk pendidikan anaknya, karena dia tidak mau seperti orang tuanya yang menikah beberapa tahun setelah mereka lulus sekolah rakyat, yang setingkat SD di masa sekarang. Suara radio serta obrolan dari kedua kakakku yang ada di depan rumah rupanya terdengar hingga ke rumah Busri. Mereka seringkali tertawa karena sandiwara radio pada waktu itu membuat cerita yang cukup lucu, sehingga suara tertawa sedikit keras, hingga mengalahkan suara jangkrik dan kodok yang ada di sawah. Dia melihat dari jendela rumahnya dan tersenyum karena di luar sana ada kedua anak ibu yang sedang menjaga dirinya kali ini. Rasa aman setelah melihat mereka berdua kini muncul dari dalam diri Busri. Dia tidak terlalu khawatir lagi atas apa yang terjadi kemarin, karena dia yakin dia dijaga oleh kedua kakakku. Sambil mengunci pintu rumah dan menutup hordeng dengan rapat, Busri secara perlahan-lahan berjalan ke arah kamar sambil tersenyum. Berjalan ke arah kamar sambil tersenyum. Pandangannya terus-menerus melihat ke arah perutnya yang kini semakin membesar. Dia bahkan menandainya di kalender yang ada di dinding, agar dia tahu sudah berapa bulan bayi ini di dalam perutnya. Dia pun akhirnya kembali tertidur dalam kamarnya sendirian, dengan ditemani oleh selimut hangat pemberian suaminya. Ketika menikah dulu, dia akhirnya memejamkan matanya, sambil berharap dia bisa tidur dengan lelap. Hening. Malam itu benar-benar hening. Kedua kakakku terus mengawasi sekitar rumah dan juga rumah Busri. Beberapa kali mereka menyorot senter yang mereka bawa, terutama ke arah pohon mangga yang tumbuh di antara rumah mereka. Hingga jam 12 malam lebih, mereka tidak menemukan apapun. Hanya taburan bintang serta bulan purnama yang indah menemani mereka pada malam itu, bersamaan dengan angin dingin yang berembus ke arah mereka, sehingga membuat mereka kedinginan. Tidur yuk, sudah ngantuk nih. Mana dingin lagi. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa di rumah Busri, ucap Ading sambil menguap. Yana yang merupakan kakak tertua akhirnya mempersilahkan Ading untuk tidur duluan.
Sedangkan dia akan berjaga beberapa waktu, hingga semuanya dirasa aman. Ading pun mengangguk. Dia langsung tertidur di atas dipan depan rumah, sambil mengambil selimut dan menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak kedinginan. Dia akhirnya terlelap tidur, dan sang kakak pun akhirnya ikut memejamkan matanya. Tidak lama setelah dia memastikan bahwa di malam itu semuanya telah aman. Jam 3 subuh. Ah! Terdengar teriakan keras dari arah rumah Busri. Tentu saja hal itu membuat kedua kakakku terkejut dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Busri? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.